Selamat datang di podcast kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Dewa. Nama saya Alveno. Jadi, hari ini kita mau bahas sejarah tentang Jepang nih, teman-teman. Nah, jadi sejarahnya itu dari politik Shokoku hingga perjanjian Kalijati. Oke, selamat menonton. Oke, kita mulai dari awal ya. Jepang dulu itu sempat menerapkan kebijakan isolasi atau yang dikenal sebagai politik Shokoku, nggak sih, No? Bener banget. Jadi Shokoku atau negara tertutup adalah sebuah kebijakan isolasi yang diterapkan oleh negara Jepang nih, teman-teman. Yaitu pada saat kesogunan Tokugawa dari tahun 1639 sampai 1853. Jepang hampir menutup diri dari dunia luar, kecuali beberapa kontak terbatas dengan Belanda di Dejima dan perdagangan dengan Cina serta Korea. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga stabilitas politik dan mencegah pengaruh asing yang bisa mengganggu kekuasaan shogun. Nah, Dew, ini bersangkutan banget nih sama ceritanya One Piece nih, anime kesukaan kita nih. Itu. Jadi, yaitu pas artnya negeri Wano, yaitu negeri Wano itu mengisolasi dirinya untuk mencegah budaya asing biar nggak masuk ke negaranya. Agar apa? Biar nggak tercemar nih budaya-budaya asli negeri Wano gitu. Jadi dia mengisolasi dirinya dari dunia luar gitu deh. Berarti Jepang kayak menutup diri dari globalisasi pada zamannya. Benar banget tuh Dew. Jadi kebijakan ini bikin Jepang ketinggalan dalam teknologi dan perkembangan dunia. Akhirnya pada tahun 1853 datanglah Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat yang biasa disebut julukannya itu kapal hitam, dan memaksa Jepang membuka diri lewat perjanjian Kanagawa tahun 1854. Nah, setelah Jepang membuka diri, langsung terjadi perubahan besar ya. Berarti Jepang tertinggal sangat jauh dong dari negara lain. Bener banget gitu. Jadi restorasi Meiji itu dimulai pada tahun 1868 setelah Kaisar Meiji naik tahta. Ini adalah periode di mana Jepang berubah dari negara feodal menjadi kekuatan industri dan militer modern. Pemerintahan shogun dihapus dan Jepang mengadopsi teknologi pendidikan serta sistem pemerintahan ala barat. Ini yang seperti disebutkan tadi. Ini tuh berkesinambungan banget sama si One Piece gitu lagi-lagi. Kayak misalkan tadi itu Amerika datang buat aliansi nih sama ini. Jadi mereka bersekongkol buat membuka negeri Wano. Nah, ini juga sama nih ceritanya sama kerajaan Jepang gitu. Jadi cerita One Piece ini mungkin terinspirasi dari politik ini dong, No? Benar, politik Shokoku. Iya, Shokoku, benar banget itu Dew. Oke, lanjut. Jadi dari yang tadinya tertutup dan ketinggalan, mereka malah bisa jadi negara yang kuat ya, No? Iya, benar banget itu Dew. Jadi Jepang banyak belajar dari negara-negara barat dengan cepat. Gitu, mulai dari militer, ekonomi, terus akhirnya mulai ekspansi ke negara luar, yaitu salah satunya Indonesia gitu, Dew. Nah, kalau kita ngomongin ekspansi, Jepang akhirnya datang ke Indonesia dong, kan? Iya, bener banget. Kamu tahu nggak ceritanya gimana? Tahu dong pastinya. Jadi gini, Jepang mulai mengincar Asia Tenggara karena butuh sumber daya alam, terutama minyak gitu. Mereka mulai menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 dan dalam waktu singkat menguasai wilayah di Pasifik, termasuk Hindia Belanda alias Indonesia saat itu. Gimana sih caranya Jepang naklukin Indonesia? Mereka melakukan serangan cepat ke berbagai daerah nih Dew, seperti mulai dari Kota Tarakan, Balikpapan,
dan Palembang yang akan kaya minyaknya, sumber daya Oh, alamnya jadi nih. mereka ngincer minyaknya dulu nih, no? Iya benar, dia ngincar sumber daya alamnya dulu, baru nih sumber daya manusianya gitu. Oke. Puncaknya itu Dew ada di pertempuran di Jawa, di mana pasukan Belanda akhirnya menyerah pada Jepang di perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Dengan perjanjian ini, Hindia Belanda resmi jatuh ke tangan Jepang. Makanya Jawa adalah kunci berarti ya. Iya dong. Hmm, Wah, berarti sejak saat itu Indonesia mulai dikuasai Jepang dong. betul banget tuh Dew. Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia, tapi realitanya mereka malah melakukan eksploitasi besar-besaran. Jadi mulai dari eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusianya, itu tuh dieksploitasi sama Jepang. Itu caranya licik banget Dew ya. Iya, licik banget sih. Hmm, Gila ya, sejarah Hmm. Jepang nih seru banget. Dari yang awalnya tertutup, Benar. reformasi besar-besaran, sampai jadi kekuatan militer yang sangat kuat ya, no? Iya bener banget Dew. Nah, jadi Jepang adalah contoh negara yang bisa bangkit dalam waktu singkat. Tapi tentunya ada sisi baik dan buruk dari sejarah mereka nih teman-teman. Nah, berakhirlah sudah podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. sudah menonton. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.